Gempar, serangan langka roket-roket meluncur dari Suriah gempur Israel. Militer Israel mengatakan pada Sabtu kemarin bahwa roket-roket telah meluncur bebas dari Suriah ke wilayah Israel. Ini merupakan serangan langka dari Suriah di tengah meningkatnya aksi kekerasan di berbagai titik di kawasan. Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas peluncuran tersebut, namun roket-roket tersebut ditembakkan dari Suriah. Hanya ada satu roket yang meleset, namun ratusan lainnya berhasil menggempur wilayah Israel. Mengutip dari The Globe and Mail, pecahan rudal lain yang hancur jatuh di wilayah Israel juga di dekat perbatasan. Di Suriah, seorang penasehat Presiden Bashar al-Assad menggambarkan serangan roket-roket itu sebagai bagian dari tanggapan sebelumnya, sekarang dan juga berkelanjutan terhadap musuh yang brutal seperti Zionis. Di tepi barat, pasukan keamanan Israel menembak seorang warga Palestina di kota Azun, kata pejabat kesehatan Palestina, memicu protes di daerah tersebut. Kematiannya terjadi di saat kekerasan yang luar biasa meningkat di tepi barat. Lebih dari 90 warga Palestina telah menjadi korban dari Israel. Sementara itu, serangan Palestina terhadap Israel telah menghabisi hingga puluhan orang pada waktu itu saat menjadi kerusuhan di Masjidil Aqsa. Di sisi lain, tembakan roket-roket dari Suriah datang dengan latar belakang ketegangan Israel-Palestina yang melonjak yang dipicu serangan dari tentara dan juga polisi Israel yang bermula di Masjid Al-Aqsa. Serangan itu memicu kemarahan warga Palestina dan mendorong militan di Lebanon serta militan Palestina di jalur Gaza untuk menembakkan rentetan rudal dan roket hingga negara sekutu seperti Suriah dan Yordania melakukan hal yang sama. Iron Dome Israel makin lemah dan rapuh, sehebat apapun akhirnya tumbang juga setelah diserbu serang rudal roket tanpa henti. Tidak berdaya, sekuat apapun kehebatan yang digembar-gemborkan oleh IDF soal kubah besinya, ternyata tumbang juga. Bagaimana tidak setelah digempur serangan roket dan rudal secara terus-menerus menjadi tidak mampu lagi menangkal, sehingga seluruh serangan dari Gaza, Lebanon, dan Suriah dapat menembus wilayah Israel hingga jatuh korban dan kerusakan bagi beberapa wilayah di Israel. Di sisi lain, konflik antara Hamas dan Israel masih berkobar. Media sosial penuh dengan video ala science fiction yang menunjukkan rudal pencegat serangan roket. Komentar seperti Star Wars atau suasana invasi alien memenuhi penjelasan tentang sistem pertahanan Iron Dome. Langit benar-benar penuh dengan cahaya roket yang saling menyerang. Sistem pertahanan ini terdiri atas serangkaian radar pendeteksi dan pelacak, sistem manajemen pertempuran dan pusat kendali senjata berawak, serta unit penembakan misil tanpa awak. Seluruh sistem dan unit tersebut cukup tersebar. Sementara itu, roket lokal buatan Hamas dinamai Qassam. Produksinya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perubahan desain apapun. Komponen utama Qassam adalah bodi dari pipa baja atau aluminium panjang dengan sirip yang dilas padanya. Bodi itu diisi oleh bahan bakar roket yang terdiri atas pupuk, gula cair, bahan peledak buatan sendiri, serta detonator tambahan. Roket Qassam tidak punya sistem kendali yang ditembakkan melalui kerangka logam sederhana. Arah tembaknya bisa dikatakan sangat tidak akurat dengan biaya hanya ratusan dolar. Ukuran Qassam bahkan jauh lebih kecil dari rudal Tamir milik Israel. Namun faktanya, roket tersebut sanggup bikin Iron Dome dan Israel sendiri kewalahan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah pergulatan antara kekuatan berteknologi tinggi milik Israel dan kekuatan berteknologi rendah milik Hamas. Iron Dome memiliki kelemahan, yaitu titik jenuh yang mana tidak diketahui jumlah maksimum roket yang dapat ditangani pada satu waktu. Jika jumlah itu terlampaui, sisa roket akan melewatinya. Hal itu pernah terjadi ketika Israel mengklaim bahwa ada sekitar 850 roket Hamas yang ditembakkan saat masa eskalasi. Selain itu, pasokan rudal Tamir terbatas, harganya sangat mahal, sedangkan Hamas
harus menimbun ribuan Kasam dan senjata lainnya. Terkadang Iron Dome harus meluncurkan 2 rudal ke 1 roket untuk memastikan pencegatan. Keefektifan Iron Dome bahkan juga bisa menjadi kelemahan yang strategis. Masalah lain terkait Iron Dome adalah ketergantungan terhadapnya. Jika sistem pertahanan itu gagal, tentu akan ada konsekuensi serius. Tindakan defensif saja tidak cukup, tapi melancarkan serangan darat untuk mengambil sumber roket juga dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah besar dan konsekuensi politik global. Mengejutkan, Iran pasok senjata ke Suriah untuk lawan Israel pakai jalur khusus. Zionis ketar-ketir. Konflik Iran dengan Israel memasuki babak baru. Iran kembali memasok senjata super canggih ke Suriah untuk melawan Israel. Dikutip Reuters, sejumlah sumber mengatakan senjata itu untuk merontokkan pertahanan Israel dan mendukung posisi Presiden Suriah Bashar al-Assad. Uniknya, pengiriman senjata itu dilakukan lewat jalur bantuan gempa bumi yang pernah melanda Suriah pada 6 Februari lalu. Pasokan senjata itu termasuk peralatan komunikasi canggih, baterai radar, dan juga suku cadang untuk meningkatkan sistem pertahanan udara yang disediakan Iran di Suriah. Hal itu nampaknya telah diidentifikasi oleh Israel. Berkedok pengiriman bantuan gempa Suriah, Israel melihat pergerakan signifikan peralatan militer dari Iran, terutama diangkut sebagian, kata pejabat pertahanan Israel. Hal itu kini sangat diwaspadai oleh Tel Aviv karena pergerakan ini sangatlah membahayakan militer Zionis. Israel menyebut bantuan dikirim ke Bandar Aleppo, utara Suriah. Pengiriman diatur oleh unit 18.000 divisi Suriah dari pasukan Quds, spionase asing dan cabang paramiliter pengawal revolusi Iran. Selain itu dikirim menggunakan transportasi darat dikawal satuan angkutan 190 pasukan Quds yang bikin elit ataupun militer Israel merinding. Akankah eskalasi ini makin meluas karena Suriah juga turun gunung setelah Lebanon juga membantu Israel menggempur dengan puluhan roket.